tak tahu sampai kapan hari hidupku. Akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku akan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam
Kita berjumpa kembali dalam ibadah raya bersama GSKI Yesus Kristus Batam. Saya menyapa sekali lagi, Shalom. Kita akan awali ibadah ini dengan bangkit berdiri dan mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Bapa. Sekalipun kami berada di tempat yang berbeda-beda ya Tuhan Yesus, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan saat ini Tuhan. Kami datang dengan segenap hati kami, bersujud di hadapan Tuhan. Kami mohon kelayakan ya Tuhan Yesus, untuk setiap kami boleh datang kepadamu ya Tuhan. Perkenankan setiap kami ya Tuhan Yesus, untuk boleh masuk di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Sucikan, kuduskan kami, layakan setiap kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak-Mu, kami datang dengan kesungguhan hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Menyembah padamu.
Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang berada di rumah masing-masing Bapa. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu selalu sempurna di dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu memuji Engkau lebih lagi dengan nyanyian kami, dengan puji-pujian kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Sukacita memuji Tuhan, amin. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya, haleluya. Kita angkat pujian kita, mari puji Tuhan. Semua pegang tangan. sekalipun dalam kondisi apapun. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk
kami belum berhenti, belum selesai. Selama kami bernafas ya Tuhan, latihan demi latihan kami lewati setiap hari. Kami menjalani sekolah kehidupan setiap hari, belajar dan terus belajar kebenaran-Mu setiap hari ya Tuhan. Memberi diri terus dimuridkan dan dimuridkan oleh Engkau setiap hari. Namun Bapa, kami datang mengakui segala kelemahan dan keterbatasan kami. Bahkan kami datang mengakui setiap dosa yang kami lakukan di hadapan-Mu. Ampuni setiap kegagalan dan ketidakmampuan kami Tuhan. Ampuni kalau kami belum sungguh-sungguh berjuang dan serius melakukan firman-Mu. Ampuni kalau kami masih punya sikap masa bodoh dan tidak menganggap penting tentang kehidupan kekal itu. Ampuni Tuhan. Baik hamba-Mu secara pribadi ini Bapa, terus mohon kepadamu Tuhan, ajarilah, tuntunlah hamba-Mu dalam setiap kebenaran. Dan pada hari ini Bapa, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mohon ajari kami Roh Kudus lewat hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah setiap kami umat-Mu dapat mengerti dan kami membuka hati kami untuk melakukan firman. Menjadi seperti Yesus, itulah tujuan hidup kami. Berkarakter ilahi, mengenakan kodrat ilahi. Tuhan Yesus, kami menghormati Engkau lewat sikap hidup dan perbuatan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman. Amin. Puji Tuhan, saudaraku dikasih Tuhan, shalom. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pujian yang kita barusan naikkan, berikanku hati seperti Yesus. Bapak Ibu, keselamatan yang kita terima dengan cuma-cuma secara gratis. Ketika kita menyadari kita menerima anugerah yang begitu besar dari Allah Bapa kita di surga lewat pengorbanan Yesus Kristus. Harusnya kita menyadari apa yang harus kita lakukan untuk dapat menyenangkan hati Bapa di surga. Pujian tadi, berikanku hati seperti hati Yesus. Karena memang Bapak Ibu, tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Siapa yang boleh naik ke gunung kudus Bapa? Mereka yang menjaga hatinya suci dan pikirannya kudus. Tetapi Bapak Ibu, banyak sekali orang percaya menganggap ini sepele karena mereka berpikir ketika menerima Yesus mereka sudah pasti selamat. Bapak Ibu, ketika kita menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, maka kita diberikan tanggung jawab. Kita menerima tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan kita di dalam Kristus. Tentunya saudara, ini tidak mudah. Untuk memperjuangkan keselamatan yang kita terima, mempertahankan keselamatan yang telah kita terima, itu tidaklah mudah. Karena setiap hari kita akan mengalami atau masuk di dalam proses atau sekolah kehidupan itu. Tetapi saudara, tidak ada jalan lain kalau saudara mau disempurnakan oleh Bapa di surga, selain saudara memberi diri dimuridkan, dibentuk untuk menjadi sempurna seperti Bapa dan hidup serupa dengan Yesus. Setiap kehidupan kita saudara berbicara kepada Tuhan, itu berbicara tentang relasi terhadap sesama. Saudara tidak bisa berbicara hal-hal yang luar biasa di hadapan Tuhan kalau nyata kehidupanmu, relasi terhadap sesamamu tidaklah benar. Saudara tidak bisa berbicara
berbicara bahwa akan memberikan hidupmu terbaik kepada Tuhan, tetapi pada kenyataan hidupmu sehari-hari tidak pernah engkau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dalam hal memberikan persembahan di gereja, saudara masih hitung-hitungan. Dalam hal saudara membantu orang-orang lain, orang susah dan lain sebagainya, saudara masih hitung-hitungan. Saudara tidak akan bisa berbicara memberikan yang terbaik kepada Tuhan seluruh hidupmu kalau dalam setiap sikap tindakanmu sehari-hari engkau belum berikan apa yang Tuhan mau. Banyak orang berbicara tentang Tuhan seakan-akan mereka sangat suci dan kudus, tetapi di dalam kehidupan mereka sehari-hari mereka tidak lebih dari orang yang berdosa di luar sana yang tidak datang ke gereja. Bapak Ibu, pada hari ini kita berbicara tentang relasi terhadap sesama. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan akan dilihat dengan relasimu terhadap sesama. Kalau engkau berkata engkau mengasihi Tuhan tapi engkau tidak mengasihi sesama, maka itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Semua kehidupanmu dengan Tuhan berbicara tentang relasimu terhadap sesama. Hubunganmu terhadap suamimu, hubunganmu terhadap istrimu, hubunganmu terhadap anak-anak, hubunganmu terhadap orang tua, hubunganmu terhadap orang lain, terhadap teman-teman. Itu akan membicarakan bagaimana relasi dan hubunganmu kepada Tuhan. Dalam Matius 5 ayat 22 sampai 24, Bapak Ibu kita baca firman Tuhan. Matius 5 ayat 22 sampai 24. Matius 5 ayat 22 sampai 24. Tuhan Yesus mengatakan, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus diperhadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jikalau engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hatimu saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu." Bapak Ibu dikasih Tuhan, hukum yang tertinggi adalah hukum Allah. Kemarahanmu yang tidak patut dan sikap menuduh yang tidak mendasar merupakan sikap hati, belum menjadi tindakan yang melanggar moral menurut pengertian umum. Tetapi menurut Tuhan, bagi anak-anak Allah, tindakan ini sudah merupakan tindakan yang membuat seseorang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, janganlah kita menjadi Kristen yang munafik di hadapan Tuhan. Kita berkata aku mengasihi Tuhan, tetapi saudara yang kita lihat saja kita tidak bisa kasihi, atau tidak bisa kita mengampuni kesalahan orang yang berbuat salah kepada kita. Memang saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita diperhadapkan dengan orang yang berbuat kurang ajar, orang yang berbuat tidak adil, orang yang berbuat sikapnya tidak benar, kurang ajar, tidak ada sopan santun dan lain sebagainya, pasti memancing kemarahan kita, saudara. Saya juga kalau melihat sikap-sikap demikian pasti bisa marah, Bapak Ibu. Muncul kemarahan di dalam hati kita. Terkadang kita tidak keluarkan lewat tindakan kita. Kita marah di dalam hati, kita simpan kemarahan itu di dalam hati. Kita berpikir saudara itu adalah tindakan yang benar. Padahal Bapak Ibu, sekalipun kemarahanmu tidak dilaksanakan lewat tindakan yang nyata, tetapi saudara kita telah berdosa di hadapan Tuhan. Banyak kan saudara kita menyepelekan ini. Banyak orang percaya berkata, yang penting hubungan saya dengan Tuhan, yang penting bagaimana saya dengan Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang menilai hati saya. Memang benar Tuhan menilai hati saudara. Kalau memang Tuhan menilai hati saudara, harusnya saudara harus lebih berhati-hati dengan hati saudara. Kalau saudara berkata kepada sesamamu, engkau menuduh saya, engkau berkata bahwa saya marah kepadamu. Tidak, aku tidak marah padamu, hanya Tuhan yang tahu hati saya. Sebenarnya kalau kita berkata demikian, harusnya kita takut dan patut gentar di hadapan Tuhan.
Hari ini saudaraku dikasih Tuhan, saya tadinya mau membahas tentang kekekalan, tentang pandangan tentang kekekalan. Tapi ketika dekat-dekat untuk berkhotbah, saya digerakkan untuk membawakan kebenaran firman Tuhan ini. Kadang suami tidak memikirkan perasaan istri, kadang istri tidak memikirkan perasaan suami, dan kita dengan seenaknya berkata yang penting hubungan saya dengan Tuhan. Terkadang bawahan tidak memikirkan perasaan pemimpinnya, jemaat tidak memikirkan perasaan gembalanya, dan dengan seenaknya kita berkata Tuhan mengetahui hati saya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, berbicara hubungan dengan Tuhan akan dilihat dari relasi hubungan saudara dengan sesama. Jadi kalau saudara kurang ajar kepada gembalamu, engkau kurang ajar kepada suamimu, engkau kurang ajar kepada istrimu, engkau kurang ajar kepada orang lain, semena-mena engkau kepada orang lain, maka engkau tidak akan pernah bisa layak di hadapan Tuhan. Tuhan akan memandang kau berdosa. Kemarahan yang tidak patut dan sikap menuduh yang tidak mendasar merupakan sikap hati saudara. Belum menjadi tindakan yang melanggar moral menurut pengertian umum, tetapi kalau sudah tidak benar sikap hati kita, maka kita sudah tidak benar di hadapan Allah sebagai anak-anak Allah. Maka firman Tuhan berkata, buanglah segala amarah di dalam hatimu, buanglah segala kemarahan di dalam hatimu. Terkadang saudara memang ada marah yang kudus ya. Kalau kita marah pada tempatnya saudara, misalnya anak-anak kita tidak dengar-dengaran, anak-anak kita melawan orang tua, kita patut marah saudara, tapi jangan menyimpan amarahmu sehingga engkau menyakiti hati anak-anakmu. Amin. Ya kalau sudah marah-marah mendidik saudara, bukan tadinya marah sampai amarahmu meledak-ledak, akhirnya engkau melanggar kekudusan Bapa. Ya, banyak kita begitu ya. Kalau kita marah nggak ada rem, sehingga akhirnya kebanyakan orang percaya remnya blong. Jadi kalau marah terus marah seperti mesin mobil yang dipanasin, makin marah sampai akhirnya panas. Kalau sudah panas mesinnya bisa meledak, apalagi kehabisan bensin. Kita harus menyadari sebagai orang percaya bahwa kita harus seperti Yesus. Amin. Yesus pernah marah saudara, tapi marah pada tempatnya. Yesus marah karena orang-orang melakukan tindakan yang tidak benar di hadapannya. Marah untuk membangun seseorang. Saudara tentunya juga pernah marah. Saudara tahu marahmu berdosa di hadapan Tuhan atau tidak? Kebanyakan saudara kita mengalami atau melakukan kemarahan yang tidak patut. Tidak ada dasar, tidak ada salah, tidak ada pelanggaran, tiba-tiba marah tanpa sebab. Pernah saudara ketemu orang marah tanpa sebab? Pasti kalau kita ketemu orang tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, badai datang, marah. Entah dia ada ketemu apa di jalan, pulang-pulang istri kena marah, pulang-pulang suami kena marah. Saya pernah dengar istri bilang begini, aduh gimana ibu gembala, saya diam salah, saya nyaut salah. Kalau saya diam, suami saya tanpa menjadi, katanya. Kenapa kamu diam? Tambah geram suami karena lihat istri diam. Tapi katanya kalau istri nyaut, suami rasa-rasanya mau cekek. Kenapa kamu nyaut? Jadi mau bagaimana ibu? Saya diam salah, saya nyaut juga salah. Terus saya harus bagaimana? Ini proses yang berat. Amin. Berat. Apalagi kita nggak ada salah, kita dituduh-tuduh. Kita tidak ada salah, kita dimarah-marahin. Bingung saya. Saudara pasti bingung. Terus saudara kelihatan alim gitu ya. Kamu yang istri yang tidak benar, istri yang nggak tahu urus rumah tangga, istri yang nggak tahu olah keuangan, istri karena dia mau kelihatan rohani dia diam.
saya nggak benar, ya sudahlah terserah papa. Suami berpikir dia ngelawan. Kau ngelawan aku ya? Wah, tambah menjadi saudara. Istri merasa dia pikir dia lolos karena tidak lawan suami. Padahal di dalam hatinya, tahu-tahu ku kasih racun kopi. Ada yang begitu? Saya nggak marah Ibu Gembala, tapi saya bikin kopinya pahit. Memang saudara nggak bikin, saudara nggak lawan, saudara nggak marah, tapi bikin kopi pahit buat suami, dosa nggak? Dosa. Karena kemarahannya tersimpan dan diam-diam dia bikin kopi pahit. Hati yang tidak benar keluarlah di kopi pahit. Iya kan? Aduh ibu, suami pulang gak bawa duit, duitnya habis gak jelas. Karena itu saya tidak marah, tapi ya dia harus terima telur dadar setiap hari. Dosa gak? Dosa yang terselubung saudara. Padahal istrinya ada tabungan, tapi karena dengkol jengkel sama suami, dia bikin dadar tiap hari. Lu rasain kapok, tapi di hati. Wah, orang-orang puji istrinya hebat gak ngelawan suami ya. Tapi Tuhan bilang, orang boleh puji kamu, tapi kamu jahat, dosa. Wah, ini saudara serba salah. Orang Kristen saudara tingkatannya, tuntutannya tinggi, harus seperti Yesus. Yesus tidak melawan ketika dianiaya. Memang dia tidak melawan dan hatinya juga tidak jahat. Dikatakan Yesus diam. Waktu dicambuk Yesus diam. Waktu dicaci maki, manusia berteriak, orang-orang berdosa, orang-orang Yahudi berteriak, salibkan dia. Mereka cambuk Yesus, mereka caci maki, mereka fitnah. Yesus diam, dan memang dia diam dan karena hatinya baik. Tapi kita kadang-kala ya, baik di depan, jahat di belakang. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kebanyakan orang percaya saudara karena dia takut kepada hukum pemerintah, maka dia menyimpan kemarahannya di dalam hati. Padahal saudara, itu dosa di hadapan Tuhan. Nah ini saudara adalah kehidupan sebagai anak-anak Allah yang harus diperjuangkan, menanggalkan kodrat dosa dan mengenakan kodrat ilahi. Bapak Ibu, dalam hal ini suatu perbuatan dinyatakan sebagai kesalahan, bukan hanya tindakan lahiriah yang nyata, tetapi sikap hati yang tidak sesuai dengan kesucian Allah. Tuhan menghendaki agar umatnya semua berurusan dengan Tuhan. Tuhan menghendaki agar umatnya sebelum berurusan dengan Tuhan harus dalam keadaan hati yang bersih terhadap sesama. Nah saudara, untuk menjadi pribadi yang memiliki hati seperti Yesus, ini adalah proses yang panjang. Amin. Proses yang panjang saudara. Beriku hati seperti Yesus. Wah, berikanku hati seperti Yesus, tidak membalas orang yang berbuat jahat, tidak menyimpan amarah di dalam hati terhadap pasangan kita. Ini adalah perjuangan dan proses yang panjang. Sikap hati yang tidak sesuai dengan kesucian Allah. Tuhan menghendaki saudara, setiap kita yang berurusan dengan Tuhan harus berkeadaan hati yang bersih terhadap sesama. Makanya saudara, kita harus benar-benar berjuang. Jangan merasa Kristen maka kita merasa kita sudah paling benar. Jangan merasa kita sudah melayani Tuhan dan kita merasa kita sudah paling suci. Jangan merasa kita lebih rajin ke gereja, suami kita tidak, baru kita merasa kita paling benar dari suami kita. Jangan kita merasa karena kita sudah melayani suami kita tidak, maka kita paling suci dari suami kita. Saudaraku dikasih Tuhan, ukuran kesucian Allah adalah hati dan pikiran yang serupa dengan Yesus. Amin. Banyak orang Kristen gagal memahami kekudusan. Banyak orang percaya gagal mengerti tentang kesucian, sehingga mereka suka menghakimi satu dengan yang lain.
Mereka menuduh orang lain yang kelihatannya berbuat dosa, tapi mereka tidak tahu dosa mereka telah tersimpan di dalam hati dan pikiran mereka yang kotor. Saudara, kadang kita terjebak melihat keadaan orang-orang di sekeliling kita. Bukankah saudara sering kecewa dalam berteman? Iya kan? Saudara sering kecewa dalam bersahabat. Saya pikir dia baik sekali. Saya mempercayakan segalanya, saya pikir dia baik sekali. Karena dia setia ke gereja, karena dia setia melayani, karena dia setia memberi. Jadi saya pikir dia teman yang baik sekali. Tapi ternyata dia lebih jahat dari yang saudara duga. Karena apa? Kejahatan yang tersimpan di dalam hati, saudara. Bapak Ibu, dalam hal ini ibadah di gereja tidak dapat dipisahkan dari langkah-langkah kehidupan setiap hari. Oleh sebab itu, hendaknya kita tidak berpikir bahwa yang penting adalah ibadah ke gereja dan melakukan seremoni, tetapi sesungguhnya sikap hati terhadap sesama memainkan peranan penting dalam relasi dengan Allah. Jadi jangan saudara terjebak kepada acara seremoni. Jangan saudara terjebak yang penting rajin ke gereja. Tapi jangan juga saudara berpikir banyak orang rajin ke gereja tidak benar. Kalau begitu saya nggak usah ke gereja, saya mungkin bisa lebih benar dari orang lain. Wong orang rajin ke gereja aja susah jadi benar, apalagi saudara tidak mau ke gereja. Betul? Orang yang rajin berdoa saja sulit untuk jadi benar, apalagi saudara tidak mau berdoa. Itu sombong namanya. Merasa diri lebih hebat dari orang lain. Orang aja yang sudah setia dengar firman Tuhan masih susah untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi saudara yang tidak pernah mau tahu dengan kebenaran. Jadi jangan juga dibalik. Semua ada konsekuensi tetap di dalam kebenaran dan hitungan Allah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sesungguhnya sikap hati terhadap sesama memainkan peranan penting dalam relasi dengan Allah. Jadi bagaimana hidupmu dengan sesama akan ketahuan berapa dalam kau mengenal kebenaran. Jadi saudara, kalau lihat orang percaya hidupnya jahat, kelakuannya nggak benar, etikanya nggak ada, moralnya nggak benar, jangan bilang dia dekat Tuhan. Tapi kan dia selalu melayani di gereja, tapi kan dia selalu ada di gereja, tapi kok dia begitu? Bapak Ibu dikasih Tuhan, tidak menentukan itu semua. Sekarang kita cek, kita crosscheck diri kita masing-masing. Mari kita koreksi, apakah hati kita sudah seperti Yesus atau belum. Saudaraku, kalau bicara tentang balas-membalas, aduh, saya bisa saudara balas. Tapi kadang-kala ketika datang, aduh saya ingat Yesus, saya ingat teladan Yesus, aduh Tuhan. Tapi kadang-kala jebol juga, kita melakukan tapi nggak sungguh-sungguh, jebol juga saudara. Wah, perjuangan untuk menjadi serupa Yesus itu tidak mudah, amin. Tapi apakah kita akan berhenti? Kita harus berjuang sampai berdarah-darah. Tuhan menghendaki perdamaian dengan semua orang. Artinya Tuhan mau hidup tanpa musuh dengan siapapun. Terkait hal relasi dengan sesama, Tuhan Yesus juga berkata saudara dalam kebenaran firman Tuhan Matius 5 ayat 38 sampai 44. Matius 5 ayat 38 sampai 44. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Dan kepada yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang mau meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bapak Ibu, apa yang terkandung dalam kebenaran ini? Artinya jangan membalas.
Benar? Amin. Kita mau ya begini ya. Kemarin aku susah, kamu nggak bantu saya. Tunggu nanti kamu susah. Kita membalas tidak? Membalas. Kemarin aku sakit, kamu nggak kunjungi saya. Nanti kalau aku sakit, boro-boro aku kunjungi. Aku mau lihat kamu aja, tidak. Suka begitu? Iya. Firman Tuhan berkata, jikalau ada yang mengingini bajumu, berikan juga jubahmu. Artinya saudara, kalau dia nggak kunjungi karena kau sakit, kunjungi dia 5 kali. Berat. Artinya ketika saudara lagi susah, saudara minta tolong, saudara datang minta tolong, nggak dia tolong, tunggu kalau kamu susah aku nggak tolong. Salah. Waktu kamu susah dia nggak tolong, kalau dia susah tolong terus dia. Firman Tuhan berkata, kau menaruh bara di atas kepalanya, bukan bara api, saudara. Artinya kau menaruh sesuatu yang baik, sehingga kiranya suatu kelak dia dapat bertobat dan berubah dari hidupnya. Aduh, sakit saudara. Karena pada prinsipnya manusia berkodrat dosa, balas yang jahat. Waktu aku minta makan, kamu gak kasih makan, tunggu kalau kamu gak ada makan. Wah, ini prinsip-prinsip orang dunia. Anak Tuhan tidak boleh membalas kejahatan. Amin. Ya. Kalau ada orang yang jahat padamu, terus tiba-tiba nanti dia kembali dalam keadaan susah, jangan bilang kapok kamu. Kemarin aku susah, kamu gak tolong, sekarang kamu datang, jangan. Tapi harus muncul belas kasihan seperti Yesus. Amin. Pernyataan Tuhan ini, saudara, firman Tuhan ini sangat luar biasa. Karena apa, saudara? Sikap mengalah harus dimiliki oleh anak Tuhan. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan adalah keistimewaan orang Kristen yang tidak terdapat dalam agama lain. Dalam hal ini jelas orang Kristen tidak akan menjadi teroris terhadap orang lain dan tidak memaksakan agamanya terhadap orang lain. Kalau saudara pegang kebenaran ini, saudara nggak jadi teroris. Amin. Ya, kalau teroris kan, kalau boleh dia jahat, kita lebih jahat. Tapi kalau saudara anak Tuhan, jangan balas kejahatan. Amin. Saya suka sekali kalau saya lagi bagaimana saya ingat firman Tuhan. Bukan berarti saudara saya minta Tuhan bela saya, balas orang lain. Enggak. Saya cuma menyanyi itu menjadi kekuatan bagi saya, menyadarkan saya bahwa Tuhan pembelaku. Tuhan, Engkau pembelaku di sepanjang jalan hidupku. Artinya saudara, dalam keadaan apapun, sekalipun orang tidak balas kebaikan yang kita buat, sekalipun orang tidak datang balas pertolongan yang kita lakukan, tidak apa-apa. Tuhan pembela kita. Amin. Betul? Apa benar? Kadang kan kita menolong berharap orang tolong kita. Jangan, saudara. Tapi Tuhan pembela orang yang selalu melakukan kebenaran. Tuhan Yesus juga menegaskan hal ini dalam Matius 5 ayat 46 sampai 47. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Kalau orang percaya mengasihi orang yang mengasihi dia dan membenci musuhnya, firman Tuhan berkata orang berdosa pun berbuat demikian. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Jadi kalau saudara ketemu musuhmu, orang yang menyakitimu, yang melukaimu, ketemu di jalan, katakan shalom. Amin. Saya sudah lakukan ibu, tapi dia buang muka. Gak apa-apa. Kapan-kapan cari mukanya. Kalau ketemu di pasar, katakan shalom. Kalau dia buang muka lagi gak lihat, kapan-kapan lebih keras lagi suara saudara. Amin. Ketemu motor dengan motor gak dilihat muka saudara, klakson panjang-panjang. Barangkali dia lupa karena Anda bertambah cantik atau ganteng. Iya kan? Kenapa dia gak kenal saya? Padahal hari-hari makan sepiring berdua, minum segelas berdua. Kok tiba-tiba berpapasan gak kenal? Saya berpikir mungkin Anda lebih cantik, sudah lebih ganteng.
Jadi kalau ketemu dia nggak lihat. Kalau perlu saudara klakson. Wih, klaksonnya Ibu Louis Mukuan. Nanti saudara, mungkin saudara pulang lega, Tuhan terima kasih Tuhan. Jangan pula kurang ngajar saya klakson dia nggak dengar, nanti lihat kau besok ya. Ketemu aku kalau hujan sengaja ku injak itu air dijak, biar muncrat di mukamu. Saudara, kita kalau nggak hati-hati jaga hati, sering kali kita hati ini mau jahat, betul? Oh, mau jahat, kurang ajar, kurang ekor. Ya saya kalau nggak berani bilang kurang ajar, saya bilang dasar kurang ekor. Itu pun jahat, kurang ajar, kurang ekor. Emangnya dia ada ekor? Bapak Ibu, ini adalah perjuangan sebagai orang percaya, amin. Mari kita berjuang, saudara. Aduh, sakit saudara. Kadang-kala kita harus memberi salam orang dengan air mata. Tidak apa-apa, kalau memang itu Tuhan inginkan. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku, amin. Dan semua hasrat pribadiku, hasrat ingin dipuji, hasrat ingin dihormati, hasrat untuk dihargai, dikosongkan dan pakai kehidupan Yesus. Amin. Wah saudara, orang yang selalu ingin dihargai itu hidupnya nggak tenang. Tapi orang yang tidak mau dihargai, yang tidak mau dihormati, yang tidak gila hormat, itu hidupnya tenang. Amin. Ya, puji Tuhan. Dari pernyataan ini jelas sekali bahwa orang percaya harus memiliki keadaan yang unggul dan luar biasa dalam berkelakuan melebihi semua manusia di sekitarnya. Bapak Ibu ngomong gampang, kita praktek. Amin. Saudara mau praktek? Yo, saya juga kalau khotbah gampang. Tapi saya harus siap-siap ketemu orang yang menyakitiku. Apakah aku lihat mukanya muka yang manis, atau aku mau lihat mukanya seperti apa? Ya, karena apa saudara? Kita harus siap. Karena gak bisa di muka senyum, di hati pahit, betul? Ya, saya kalau pernah ketemu orang, saya lihat dia, saya nangis. Dia bilang, kenapa kamu nangis? Saya teringat kau jahat sekali. Wih, dia bilang, kau masih ingat jahat saya? Mending saya ngomong, karena kau pura-pura lupa jahatmu, tapi aku masih ingat. Ayolah kita berdamai. Akhirnya saya bilang, saya minta maaf salahku padamu. Dia bilang, aku juga minta maaf. Akhirnya kita pelukan. Daripada apa kabar, lama kita nggak berjumpa dalam hati. Ku ingat hutangmu 500.000 kau belum bayar. Halo, ya shalom. Aduh, ku ingat bajuku merah ini nggak dipulangin, udah dia pakai lagi. Ya, betul gak? Nggak tenang kita. Apalagi yang dia pinjam, kita lihat dari kaki. Aduh, ini dikredit sama dia, nggak selesai pun sudah kabur. Lebih baik kita tanya, hei apa kabar? Kemana aja kamu? Kredit belum selesai kok kabur. Mana saudara kita mau pilih? Maju kena katanya, lagu Indro Kasino. Mundur pun apalagi lebih kena, hancur kakiku. So bingung saudara, kita bingung. Kita mau bagaimana saudara? Mau senyum nggak ngomong sakit, kita ngomong pun juga sakit. Kita diajar untuk tulus dari hati kita. Amin. Belajar terus, belajar terus. Oh saya sering gagal, ribu gagal. Tapi ketika saya belajar kebenaran makin kesini saya memperkarakan diri untuk hidup kekalku. Maka saya mau berjuang untuk berubah. Saya mau berjuang. Kenal saudara, aduh, saudara nggak kenal saya dari jahatnya. Saudara tinggal kenal saya setengah baiknya. Kalau saudara kenal saya dari jahat, saya boy luar biasa, ini orang berubah banget. Tapi kan nggak mungkin saya perkenalkan diri dan Anda puji saya, ya kan? Itu dosa kan? Tapi setidaknya orang yang dulu pernah dengan saya, kalau ketemu, ih kok berubah banget kamu ya? Ya, kalau katanya orang saudara kita bilang begini, kalau yang lembut, maaf bang, kaki abang di atas, kaki saya di bawah. Bukan pula begitu kan? Bukan berarti orang yang begitu lemah lembut hatinya. Orang Batak katanya nggak lemah lembut. Oh, abang, kakimu itu kurang ada, matamu di mana? Kau pakai matamu. Bukan berarti dia juga nggak lemah lembut, ya kan? Tetapi saudara ini bicara hati. Amin. Woi, keluarin kakimu. Kau injak kakiku, apa pula kau? Tapi kalau orang Jawa kan,
keluarkan kakimu bang, kakiku di bawah, kaki abang di atas. Bukan siapa yang lemah lembut, orang Batak atau orang Jawa? Orang bilang, orang Jawa lemah lembut ya. Orang Manado sama kasarnya ke orang Batak. Hoi, ngana itu, orang Manado itu. Tapi orang Jawa, hai, enggak. Itu kan sikap orang berbeda-beda. Tapi hati mana siapa yang tahu? Betul kan? Ada orang bilang begini, mendingan orang Batak. Kalau dia ngomong belak-belakan daripada orang Jawa, daripada orang itu, mereka ngomongnya lembut sekali, tapi di belakangnya mereka jahat. Bingung saudara kan? Mana yang lebih baik? Orang Batak atau orang Jawa? Nggak ada yang lebih baik. Kalau saudara baik, hatimu itu yang baik. Amin. Bukan masalah suara keras sama suara lembut. Nggak menentukan itu. Tapi yang menentukan adalah hatimu saudara. Kalau hati ini bersih, pikiran ini bersih, maka tindakanmu akan baik, akan bersih, ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dari hal ini sangat jelas bahwa orang percaya harus berjuang untuk bertumbuh menjadi manusia yang seperti dikehendaki oleh Allah atau menjadi berkenan kepadanya. Perjuangan memiliki keadaan unggul atau luar biasa ini adalah respon terhadap anugerah Allah, bukan usaha mencapai keselamatan. Setelah selamat, maka seseorang harus masuk proses menjadi manusia unggul atau luar biasa ini, saudara. Luar biasa. Jadi di dalam perjalanan kehidupan kekristenan ada perjuangan untuk mengubah kodrat dosa kepada kodrat ilahi. Amin. Saudaraku, kita harus berjuang berubah. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Ya, kalau saudara setia kepada Tuhan, pasti saudara juga akan mewujudkan itu kepada sesama. Nah, kalau suami atau istri suka berkhianat, bagaimana saudara akan menyatakan sikapmu kepada Tuhan? Relasi hubungan kepada sesama itu saudara penting, ya. Jadi nggak bisa dikamuflase. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Kalau saudara, ya saudara terbiasa dalam kehidupan saudara setia terhadap pasanganmu, ya. Suami terbiasa setia kepada istri, suami selalu setia, ya istri setia kepada suami walaupun tidak kelihatan, maka saudara relasimu, hubunganmu itu akan terbawa kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya, kalau kita biasa kepada pasangan kita suka berkhianat, maka kita juga suka berkhianat kepada Tuhan. Betul, saudara. Berkhianat mungkin dengan cara-cara yang lain, ya. Kita sembah Tuhan, kita pergi ke dukun, ya. Kita pergi ke Tuhan, kita masih percaya berhala-berhala. Nah ini saudara, kita harus mengubah hidup kita, ya. Jadi hubungan suami istri akan memancarkan bagaimana kehidupanmu dengan Tuhan. Sama seperti suami bilang begini, kamu rajin gereja, tapi kok kamu kayak begini hidupnya, ya. Tapi relasi hidupmu, hubunganmu dengan sesama akan menunjukkan bahwa engkau orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Ya, caramu kepada sesama akan menunjukkan engkau pelayan Tuhan. Ayo pelayan Tuhan. Ayo hamba-hamba Tuhan. Bagaimana orang menilai engkau, bagaimana orang melihat Yesus itu lewat hidupmu. Wah, ini benar-benar pelayan Tuhan GSKI Yesus Kristus. Perasaan kemarin aku berbuat jahat tapi kok dia tetap baik. Ini memang pelayan Tuhan GSKI Yesus Kristus. Nah itu baru benar. Ini pelayan Tuhan yang benar ini. Jangan sampai orang bilang, kamu tahu gak pelayan Tuhan yang di situ? Gak benar hidupnya, munafik dan lain sebagainya. Jangan. Kita harus menunjukkan sikap relasi kita kepada sesama supaya orang melihat Yesus dalam hidup kita. Amin. Sakit sekali memang saudara, tapi biarlah perjuangan kita ini boleh mendapatkan nilai plus di hadapan Tuhan. Amin. Walaupun saudara mungkin belum sempurna, tetapi perjuanganmu akan mencapai kesempurnaan. Hidupmu serupa dengan Yesus. Saudara, Yesus itu teladan. Lihat aja bagaimana hidup Yesus. Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yesus waktu dimaki, dia nggak membalas dengan caci maki. Yesus ketika dianiaya, ia tidak mengancam.
Yesus gak bilang begini, ayo, iya, ayo, pukul saya, aniaya saya. Nanti kalau aku bangkit, ku aniaya balik. Gak ada, saudara. Gak ada, betul? Atau ada ayatnya? Tapi waktu itu Yesus, saudara, terakhir hidupnya dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara mau seperti Yesus? Harus seperti itu. Jangan, saudara, banyak orang yang saya dengar begini, mentang-mentang aku miskin dianiaya, mentang-mentang aku miskin gak disayang, mentang-mentang aku miskin gak dihormati. Tunggu kalau aku kaya. Ini begini sifat duniawi nih. Gak boleh, saudara. Yesus waktu diancam, waktu dianiaya, dia tidak mengancam. Amin. Tapi ketika engkau dianiaya, engkau dihina, engkau dicaci maki, Tuhan, kalau ketika engkau izinkan aku berhasil secara materi, biarlah aku menunjukkan belas kasihanku kepada orang-orang yang tidak tahu berbelas kasihan ini. Betul? Mereka yang pelit ini nih, kalau aku berhasil, aku mau tunjukkan belas kasihan kepada mereka, supaya mereka tahu menghargai kasih dan karunia Tuhan. Bukan berarti ketika saya kaya, mentang-mentang kau punya mobil gak kau tumpangi, aku tunggu aku punya mobil ya, boro-boro aku tumpangi, kau pegang aja mobilku, najis. Jangan pegang mobilku. Waktu kau punya mobil, kau gak kasih aku tumpangan. Sekarang aku punya mobil, jangan pegang, haram. Gak ada itu, saudara. Tapi mari kita tetap berbuat baik, jangan dibalas kejahatan yang dibuat kepada saudara. Tetap berbuat baik seperti Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari jaga hati kita, saudara. Hubungan kita dengan sesama itu akan menentukan bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan. Tuhan mau, saudara, ketika engkau berkata, aku mengasihi engkau Tuhan, Tuhan mau juga engkau mengasihi sesama. Ketika engkau berkata, Tuhan, aku mau mempersembahkan hidupku tanpa batas kepadamu, maka Tuhan mau melihat itu pada tindakan nyata, bahwa engkau benar-benar mau melakukan apapun untuk Tuhan. Bapak Ibu, ini perjuangan yang tidak mudah, tapi kalau engkau mau berjuang, engkau mau berubah, Roh Kudus akan memberikan engkau kekuatan untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan perjuangan. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur kepadamu karena engkau begitu baik dalam hidup kami. Engkau memberikan teladan hidup yang benar bagi setiap kami orang percaya kepadamu. Engkau memberikan teladan hidup yang benar kepada setiap kami anak-anakmu Bapa. Kami mau hidup seperti Yesus. Ini adalah perjuangan hidup kami. Bapa, tolonglah kami Bapa. Biarlah kami boleh diperkenankan untuk memulai lagi sesuatu yang telah gagal dalam hidup kami. Kami mau mengasihi, kami mau mengampuni, kami mau berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kami. Kami mau mengampuni mereka yang menganiaya kami. Kami mau Tuhan, kami mau Bapa, sekalipun itu sakit dan berat, tapi kami mau Tuhan, karena kami mau menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Sekalipun kami harus mengalami sakit itu Tuhan, tapi kami mau menyenangkan hati-Mu. Bapa, tolong kami. Setiap kali kami ingin melakukan apa yang baik, yang tidak baik itu datang kepada kami. Tapi kami mau Tuhan, ajar kami Bapa. Ajar kami Tuhan. Setiap kali kami mau belajar melakukan kebenaran-Mu, pencobaan-pencobaan itu datang kepada kami Tuhan. Dan terkadang kami lupakan kebenaran-Mu, sehingga kami membalas yang jahat itu Tuhan. Sehingga kami membalas apa yang tidak baik itu Tuhan. Tapi hari ini firman-Mu mengingatkan kami kembali, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Engkau mengajar kami untuk tidak belajar membalas kejahatan. Engkau mengajar kami untuk memiliki hati yang suci, pikiran yang bersih ya Tuhan. Bagaimanakah kami dapat bersembunyi dari hadapan-Mu? Waktu kami tidur Engkau tahu, waktu kami berjalan Engkau tahu, waktu kami bekerja Engkau tahu, kemanapun kami pergi Engkau tahu, di sana Engkau berada. Bapa, tidak ada yang tersembunyi di hadapan. Selidiki hati kami Tuhan. Jikalau masih banyak hal-hal yang tidak berkenan Bapa, nyatakanlah kepada kami agar supaya kami bisa berubah. Terima kasih Tuhan Yesus. Beriku hati seperti Yesus. Mari Bapak Ibu katakan pujian ini kepada Tuhan. Minta kepadamu ya Bapa, Ibu seperti Yesus.
depan kamera atau live streaming. Ketika engkau mendengar kebenaran ini, tidak akan mudah engkau mengenakannya, tapi Tuhan akan menolong orang-orang yang mau berjuang. Tuhan ada untuk engkau yang mau mengenakan hidup Yesus. Roh Kudus akan menolong engkau yang mau bersungguh-sungguh melakukan kebenaran. Saya beritahu kepada saudara, ketika engkau mendengar kebenaran ini, tidak mudah untuk dilakukan. Karena kodrat dosa yang berjuang dalam hidup yang engkau harus tanggalkan. Tapi Tuhan akan memberi engkau kekuatan. Tuhan akan memberi engkau kemampuan ketika engkau mau berjuang melakukan kebenaran. Roh Kudus yang dimeteraikan di dalam hatimu akan menuntun dan mengajar engkau dalam segala kebenaran. Angkat tanganmu, katakan, beriku hati seperti Yesus. Oh haleluya. Engkau telah meninggalkan teladan bagi kami lewat Tuhan Yesus Kristus, pribadi yang sempurna, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan Yesus tidak belajar membalas, tidak ada keinginan untuk membalas apa yang jahat, tapi hati yang selalu mengasihi Bapa di surga, hati yang selalu menghormati Bapa. Maka Yesus melakukan apa yang kau kehendaki. Biarlah itu ada di dalam hati kami, karena kami menghormati Engkau ya Bapa. Biarlah kami juga mau membangun relasi hubungan yang baik dengan sesama kami, karena kami mengasihi dan menghormati Engkau Bapa. Biarlah kami juga mau mengampuni orang yang menyakiti hidup kami. Kami mau belajar, kami mau belajar. Bapa, beri kekuatan kepada kami ya Tuhan, pembela kami, karena kami tahu pembelaan kami datangnya daripadamu ya Tuhan. Engkau yang akan memunculkan kebenaran kami seperti siang hari. Tuhan, tolong kami. Biarlah kami mau tetap belajar diam dalam segala keadaan, seperti Yesus tetap diam ketika segala aneh fitnah didatangkan kepadanya. Yesus tetap diam, karena amarah tidak mendatangkan kebenaran di hadapan Tuhan. Kami mau, berkatilah anak-anak-Mu ya Tuhan yang mendengar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Berikanlah mereka kekuatan untuk melakukan kebenaran.
sehingga kami boleh mencapai apa yang Kau kehendaki. Sempurna seperti Bapa, hidup kami serupa dengan Tuhan Yesus, berpikiran, berperasaan seperti Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya kami kembalikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, saya mengajak saudara di dalam rumah, saudara boleh mengumpulkan persembahan saudara dan tim Praise and Worship akan memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Mari persiapkan persembahan kita semua, saudara. Kita berikan kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati setiap apa yang saudara berikan. Selalu kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian. Mari puji Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Diberkatilah mereka sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya anugerah dari Allah Bapa kita di surga, kasih karunia yang dikerjakan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu, saya ingatkan kembali untuk tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun saudara berada. Jangan lengah, kita tetap berdoa, namun kita juga harus bertanggung jawab menjaga kesehatan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Tidak ada bagian dalam hidupku yang menjadi milikku sendiri. Semuanya milikmu, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah membeliku dengan darah-Mu, dan harganya telah lunas. Tuhan bayar. Semua untuk-Mu, kepentingan-Mu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Dan adalah kehormatan kalau aku boleh melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ambillah hidupku ini. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu